Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya hormati, pada pagi hari menjelang siang ini kita akan belajar materi agama bab 1 untuk kelas 10, yaitu tentang mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, ya. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh, an-nafs itu jiwa. Jadi bersungguh-sungguh menghindarkan diri dari hawa nafsu. Nah, anak-anak sekalian, ini penting pembahasan mujahadah an-nafs ini karena dia menjadi pintu awal bagi semua perbuatan-perbuatan baik. Jadi inti dari mujahadah an-nafs itu adalah kita berupaya dengan sungguh-sungguh menghindarkan diri kita dari semua perbuatan buruk yang mengarah pada kemaksiatan. Jadi bahasa gampangnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu adalah semua perbuatan-perbuatan hewaniah. Jadi hanya layak disandang oleh binatang. Itu perbuatan yang termasuk hawa nafsu. Apa yang termasuk hawa nafsu? Satu, marah, ya, karena marah ini termasuk perbuatan binatang. Yang kedua, serakah, tidak mau berbagi, dan semua perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Nah, anak-anak sekalian, ayat yang akan kita angkat berkaitan dengan mujahadah nafs ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12 yang kalian sebagian sudah hafal kemarin, yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian besar dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian saling memata-matai, dan janganlah kalian menggunjing sebagian kalian atas sebagian yang lain. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan kalimat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Adakah suka salah satu di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, maka pasti kalian akan benci. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Anak-anak sekalian, mujahadah an-nafs yang dikaitkan dengan ghibah. Jadi ghibah itu adalah ngerasani, gosip, jadi mencari-cari keburukan orang lain untuk diperbincangkan dengan tujuan menjatuhkan yang bersangkutan, dan itu di luar sepengetahuan yang kita bicarakan. Itu namanya ghibah. Nah, kata Nabi, ghibah ini termasuk dosa yang besar, dan sebagian ulama berpendapat ghibah atau menggunjing atau ngerasani atau gosip itu dosa yang seperti tidak diampuni. Karena begini, dosa ini akan mengalir terus. Jadi pertama, misalnya saya menceritakan keburukan seorang pada 3 orang. Nah, 3 orang ini saya ceritani keburukan orang yang saya gunjing ini. Kemudian setelah itu selesai, kemudian 3 orang ini ketemu dengan orang lagi, menceritakan cerita dari saya. Maka meskipun saya kemudian membaca istighfar, saya bertobat, dosa ini akan terus berjalan sesuai dengan orang-orang yang akan mengikuti saya untuk menceritakan keburukan orang yang saya bicarakan. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, orang yang ghibah itu kata Nabi, nanti pahala yang kita kumpulkan dengan susah payah, dengan cara sholat, sedekah, puasa, ya zakat, bahkan mungkin haji, umroh yang biayanya mahal itu, dan semua kebaikan-kebaikan kita itu nanti pahalanya akan dikirim kepada orang yang kita rasani itu atau kita gunjing. Kemudian dosa orang yang kita rasani atau kita gunjing itu kemudian dikirim ke kita. Itu sangat rugi sekali, anak-anakku. Nah, maka ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 12 ini kemudian membuka dengan permintaan untuk menutup potensi siapapun untuk ghibah atau gunjing atau ngerasani tadi. Dengan cara apa? Satu, diminta untuk menjauhi dzon, prasangka. Jadi dzon di sini menurut ulama tafsir adalah prasangka buruk yang diarahkan kepada orang yang baik
atau orang yang soleh tanpa indikasi. Saya ulangi lagi, jadi semua prasangka buruk yang diarahkan pada orang yang baik atau orang soleh tanpa indikasi apapun. Nah, ini kita tidak boleh. Tentu tidak termasuk dalam ranah suudzon atau dzon itu pada orang-orang yang memang layak kita curigai. Misalnya kalau kalian menemukan teman kalian ya, nanti ketika sudah bisa masuk sekolah dengan normal, mudah-mudahan sebentar lagi atas izin Allah, kalian temukan teman kalian di jam istirahat ketika temannya tidak ada di kelas, dia masuk kelas sendirian kemudian membuka-buka tas temannya, tentu ini layak kalian curigai, dan ini bukan termasuk suudzon karena ada indikasi. Yang tidak boleh itu tidak ada indikasi kalian kemudian berprasangka buruk, apalagi pada orang-orang yang memang kalian kenal dia orang baik. Nah, jadi pertama-tama yang ditutup oleh oleh Allah adalah perintah atau larangan untuk berprasangka. Jadi karena nanti dari prasangka ini akan muncul keburukan berikutnya, membuktikan prasangka dengan cara apa? Tajasus, memata-matai orang yang kita prasangkai tadi. Nah, ini buruk juga karena kebanyakan kita itu menganggap keburukan itu suatu aib, biasanya kita sembunyikan. Kemudian ketika kita punya prasangka, maka keburukan orang itu kemudian kita korek-korek, kita mata-matai untuk kita keluarkan. Sesuatu yang buruk yang disembunyikan orang kemudian kita keluarkan. Nah, ini buruk sekali. Nah, setelah kita tajasus, kita memata-matai, akhirnya kita dapat bahan, oh ada keburukan si A tentang ini, kemudian kita jadikan bahan gosip. Nah, ini saling terkait. Nanti prasangka itu menghadirkan prasangka buruk menghadirkan tajasus atau memata-matai kita ketemu bahan keburukan orang yang kita mata-matai, kemudian keburukan ini jadi bahan gunjingan. Nah, ini tidak boleh karena tadi saya sampaikan keburukan dari ghibah atau bergunjing atau ngerasain ini luar biasa sekali. Pahalamu diberikan kepada orang yang kamu gunjing, kemudian dosa orang yang kamu gunjing diberikan kepadamu. Nah, pertanyaannya apakah tidak boleh kita membicarakan keburukan orang lain? Nah, agama mengatur ada beberapa hal yang boleh kita bicarakan berkaitan dengan keburukan orang lain ya. Jadi saya ulangi lagi, definisi dari ghibah atau bergunjing itu adalah membicarakan keburukan orang lain di luar sepengetahuannya dengan tujuan untuk mempermalukan yang bersangkutan. Nah, tentu kalau motivasinya bukan untuk mempermalukan, ini beda. Jadi ada 4 hal di mana kita boleh untuk membicarakan keburukan orang lain dan itu bukan bagian dari ghibah. Saya ulangi lagi, ada 4 hal di mana kita boleh membicarakan keburukan orang lain dan itu bukan bagian dari ghibah. 1. Membicarakan keburukan orang lain dalam rangka untuk mencari ibrah atau pelajaran, dan ini sering dilakukan oleh Allah lewat ayat Al-Qur'an, misalnya membicarakan tentang Fir'aun. Bukan untuk bukan untuk diungkap aibnya untuk mempermalukan, tapi agar orang memperoleh pelajaran agar tidak mengikuti keburukan yang bersangkutan. Jadi bapak ibu gurumu kadang-kadang mungkin harus memberikan contoh tentang hal-hal buruk yang harus kamu ketahui dari seseorang dengan tujuan agar kalian tidak mengikuti keburukan-keburukan tersebut. Dan ini boleh ya, bukan termasuk ghibah. Yang kedua, menghindarkan orang lain dari keburukan orang yang memang buruk. Jadi misalnya di lingkungan kita ini ada orang yang biasa kalau utang tidak pernah bayar. Kemudian ada orang baru di situ, baru masuk ke lingkungan itu, kita boleh memberitahu yang bersangkutan, hati-hati dengan si A karena si A ini kalau utang tidak pernah bayar. Itu boleh dan itu bukan ghibah. Karena menghindarkan orang lain dari keburukan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah bersaksi di pengadilan. Karena ketika kita bersaksi di pengadilan, kita akan membuka aib seseorang yang kita jadi tersangka. Dan itu boleh. Kemudian yang keempat, membicarakan keburukan orang lain dalam rangka konsultasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Misalnya seorang istri menemukan keburukan suami yang itu membahayakan agama dan dan akhlaknya misalnya. Kemudian dia berkonsultasi dengan seorang agamawan, itu boleh. Otomatis si istri akan membuka aib suaminya, tetapi tidak ke sembarang orang, memang orang-orang yang kompeten. Nah, anak-anakku sekalian, ini pentingnya mujahadah nafas tadi, bahwa mujahadah nafas itu akan menghindarkan kita dari segala macam keburukan. Jadi yang dikaitkan dengan ukhuwah
dikaitkan dengan husnudzon, yaitu membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Jadi saya ulangi lagi, mujahadah nafas itu akan menghindarkan kita, satu, dari berprasangka buruk kepada siapapun tanpa indikasi. Kemudian yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan melelahkan, yaitu mengorek-ngorek keburukan orang lain atau memata-matai orang lain. Dan yang terakhir, kita akan terhindar dari ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di luar sepengetahuan yang kita bicarakan, di mana dampaknya buruk sekali bagi kita. Yaitu satu, kalau kita ghibah maka kebaikan kita akan dikirim kepada orang yang kita ghibahi, kemudian dosa yang bersangkutan dikirim ke catatan amal kita. Itu kemudian yang kedua, dosanya akan terus berjalan sesuai dengan orang-orang yang terus menceritakan keburukan orang itu lewat cerita kita tadi. Anak-anakku sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, membimbing kalian untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.